saya, psikologi pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari masalah kejiwaan peserta didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Menurut saya, guru merupakan pendidik yang profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dan guru juga harus tahu benar tentang karakteristik peserta didik. Karena psikologi untuk memahami keadaan siswanya, untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif, dan untuk menentukan strategi pembelajaran, memudahkan membimbing siswa untuk menentukan pendekatan yang cocok. Untuk seorang introvert, yaitu sikap atau karakteristik seseorang yang memiliki orientasi subjektif secara mental dalam menjalani kehidupannya. Kepribadian introvert ini lebih cenderung menutup diri. Contoh dari kepribadian introvert adalah pendiam, suka beraktivitas sendiri, mudah lelah di keramaian. Sedangkan kepribadian ekstrovert yaitu kebalikan dari sifat introvert. Kepribadian ekstrovert menyukai lingkungan yang interaktif. Mereka cukup antusias dalam hal yang baru dan senang bergaul. Contoh yaitu suka di keramaian, orangnya ramah dan mudah berbaur. Yang pertama yaitu faktor orientasi pada tugas. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai coping yang bisa dipakai sebagai cara untuk mengatasi sebuah masalah. Faktor yang kedua yaitu orientasi pada ego. Dalam hal ini adaptasi bisa dikatakan sebagai cara untuk melakukan pertahanan diri secara psikologis. Faktor yang ketiga yaitu kondisi fisik. Karena jika seseorang memiliki kondisi fisik yang baik, tentu orang tersebut akan jauh lebih mudah beradaptasi. Faktor yang keempat, faktor kepribadian. Karena di dalam kepribadian seseorang tertentu memiliki sifat dan juga kebiasaan yang berbeda-beda. Faktor yang kelima yaitu faktor proses belajar. Jika kita sebagai manusia bisa melalui proses belajar tersebut dengan baik, tentu lebih mudah melakukan adaptasi. Untuk faktor yang keenam, faktor lingkungan. Jika lingkungan yang kita tinggali memiliki keadaan atau kondisi yang kurang baik, tentu akan menyulitkan kita sendiri. Faktor yang ketujuh, faktor agama dan budaya. Psikologi agama merupakan panutan yang sangat jelas dalam mempengaruhi adaptasi secara psikologis. Faktor yang ke-8 yaitu faktor usia. Dengan usia yang matang akan menjadi penentu juga kematangan jiwa seseorang. Faktor yang ke-9 yaitu faktor psikologi pendidikan. Hal tersebut juga bisa sangat mempengaruhi dirinya untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Faktor yang ke-10 adalah faktor pekerjaan. Apabila status pekerjaan kita rendah, tentunya akan sangat memiliki pengaruh pada pengetahuan seseorang. Faktor yang ke-11 yaitu faktor pengalaman. Dengan pengalaman jugalah kita bisa beradaptasi dengan baik pada sebuah kondisi atau lingkungan. Faktor yang ke-12 yaitu faktor supresi. Faktor supresi dalam hal ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah. Untuk yang terakhir, faktor cara berpikir. Konsep berpikir di dalam psikologi juga termasuk ke dalam pemikiran. Seseorang tertentu akan sangat mempengaruhi apakah orang tersebut bisa melakukan sesuatu dengan baik. Terima kasih jawaban dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.